Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to another class of academic English. Selamat datang di pertemuan academic English. Hari ini kita akan membahas mengenai critical thinking. So, what is critical thinking? Apa sih yang dimaksud dengan critical thinking? Kita tahu bahwa mahasiswa kerap kali dituntut untuk berpikir kritis. Mahasiswa harus bisa mengkritisi. Tapi kita masih belum paham apa itu yang dimaksud dengan critical thinking. So critical thinking is a disciplined process of evaluating information and arguments systematically. Critical thinking is not what we think, but how we think. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai critical thinking, kita ini sedang membahas mengenai bagaimana kita memproses atau bagaimana sih alur kita mengevaluasi sebuah informasi dan juga menyusun sebuah argumen secara sistematis. Jadi bukan hasil pemikiran kita yang sebenarnya penting atau disorot di sini, tetapi bagaimana sih cara kita berpikir atau bagaimana sih kita memproses data, bagaimana kita memproses sumber-sumber bacaan kita hingga kita mampu menghasilkan sebuah argumen atau kita berhasil membuat sebuah hasil penelitian. So, why is critical thinking matters in academic English? Critical thinking ini penting sekali dalam academic English karena ada 4 alasan. At first, it enhances problem solving and creativity. Dia meningkatkan cara kita untuk menyelesaikan sebuah masalah serta kreativitas kita. It prevents misinformation and bias. Dia mencegah adanya bias sudut pandang penelitian serta adanya misinformasi terkait dengan data yang kita paparkan atau argumen yang kita sampaikan. It strengthens communication and reasoning. Dia memperkuat bagaimana kita menyampaikan pesan kita kepada khalayak atau mereka yang mereka yang mendengarkan argumen kita. And reasoning, dan juga pemahamannya. It improves academic writing and argumentation. Dia juga meningkatkan penulisan akademik kita, skill penulisan akademik kita, serta argumen kita dan bagaimana kita menyusun sebuah argumen. Tahap-tahap dalam proses critical thinking ini ada 6. Ada organize information, structure reasoning, consider the evidence, identify assumption, evaluate arguments, and communicate conclusion. Mari kita bahas satu persatu tahapannya. So first of all, it's organize information, mengorganisir informasi. So how we gather relevant data, bagaimana kita menyusun data yang relevan dari sumber-sumber yang terpercaya. It classifies and prioritize evidence. Jadi mengorganisir informasi ini kita kemudian akan melakukan klasifikasi. Jadi kita akan memilah sumber-sumber dan bukti-bukti penelitian kita. Kita akan menyusun mana bukti yang diutamakan, mana bukti yang merupakan tambahan, mana data utama, dan sebagainya. Dalam mengorganisir informasi, kita bisa menggunakan alat-alat visual seperti mind maps atau tabel. Kita mengorganisir informasi juga agar kita bisa mengidentifikasi manakah yang merupakan fakta, mana yang opini, dan mana yang interpretasi. We structure our reasoning, jadi bagaimana kita menyusun pemahaman dan penjelasan kita. So, first of all, we have to develop a logical flow. Kita harus menyusun alur pemikiran atau logikanya dulu. Jadi ada premis, kemudian penjelasannya, lalu konklusi. Kita bisa menuliskan dengan cara deductive reasoning.
dari informasi umum terlebih dahulu. Jadi kita akan membahas latar belakang mengenai subjek dan objek penelitian kita secara general, lalu kita kerucutkan ke yang spesifik, apa sih sebenarnya objek utama kita, atau inductive reasoning. Inductive reasoning ini kebalikannya. Kita akan membahas objek atau subjek yang spesifik terhadap penelitian kita terlebih dahulu, baru kita bahas yang umum. Kita menyusun struktur ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita memberikan informasi yang konsisten sejak awal hingga akhir, dan juga kita dapat memaparkannya dengan sangat jelas. Yang ketiga, the third step is to consider the evidence. We evaluate credibility, reliability, and relevance. Kita harus mengevaluasi segala data atau sumber informasi yang kita ambil. Kita harus cek kredibilitasnya. Kita harus cek apakah ini reliable, apakah ini berkaitan, apakah ini sesuai, apakah ini ada relevansinya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah data atau informasi, kita harus bertanya, ini yang ngomong siapa? Ini data dari siapa? Kapankah data ini atau informasi ini dibuat? Karena ingat, dalam penelitian kita ada aspek relevansi, kita ada aspek kebaruan. Jadi kita harus memastikan bahwa data yang kita miliki ini data yang terkini. And then what's the proof? Buktinya ini apa? Bukti yang diberikan dalam bentuk apa? Dan pastikan kita menggunakan berbagai macam sumber untuk memverifikasi argumen atau informasi yang kita dapatkan. We need to identify assumption. Kita harus bisa mengidentifikasi mana sih yang merupakan asumsi. Asumsi ini apa? Kenapa kok hal ini harus kita lakukan? Supaya, first of all, we need to find the hidden beliefs that influence the reasoning. Kita harus menemukan apakah ada hal makna di balik atau sebuah kepercayaan di balik pemahaman atau logika dari informasi yang kita dapatkan. We need to question what is taken for granted. Terkadang dalam penelitian akan menekankan atau menspesifikan pada hal-hal yang dianggap penulis penting, namun ada informasi-informasi tambahan yang harus kita pertanyakan juga. Kenapa informasi dimasukkan? Kenapa hal ini dituliskan? Apa relevansinya? Nah, yang terakhir adalah it's to detect the bias and overgeneralization. Kita harus bisa menemukan adakah bias dari penulis atau penggeneralisir yang agak sedikit berlebihan. Step 5, we evaluate the arguments. Kita mengevaluasi argumen yang tertera di situ. Kita harus memeriksa struktur logika dan koherensinya. We also need to identify the logical fallacies atau kesalahan atau cacat logika. Kita harus membandingkan secara adil sudut pandang yang berlawanan. Nah, logical fallacies dalam penelitian ini yang paling umum ada 6, ada ad hominem, straw man, false dilemma, hasty generalization, circular reasoning, dan post hoc atau false cause. Ad hominem itu adalah menyerang individu dan bukan argumen mereka. Sedangkan straw man itu adalah sengaja misrepresentasikan argumen seseorang agar itu lebih mudah untuk di-counter atau diserang. False dilemma hanya memberikan 2 opsi, padahal ada opsi-opsi lain yang bisa dipilih. Hasty generalization adalah mengambil kesimpulan tanpa adanya bukti yang cukup. Circular reasoning, konklusinya ini diambil atau diciptakan murni hanya dengan mengucapkan ulang premis awalnya,
Sedangkan false cause atau post hoc mengasumsikan bahwa satu peristiwa ini mengikuti peristiwa berikutnya. Jadi peristiwa pertama pasti akan menjadi penyebab dari peristiwa berikutnya. Nah, ini ada contoh-contoh yang di tabel sebelah kanan bisa dilihat. Ini adalah types of logical fallacies yang bisa kita temukan dan yang paling umum kita temukan dalam penelitian ilmiah. And the step 6 is to communicate the conclusion. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan, menunjukkan konklusi kita secara logis dan secara persuasif. Kita harus mendukung segala inti dari konklusi kita dengan bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan. Dan yang terakhir, dalam konklusi kita harus menyampaikan bahwa penelitian kita ini terbuka untuk kritik. Apa aja sih kendala dari critical thinking atau hambatan bagi seseorang untuk dapat melakukan critical thinking? Yang pertama adalah cognitive bias. Jadi ada bias kognitif. Bagaimana yang biasanya dilakukan adalah seseorang terlalu menggeneralisir berlebihan atau mengkonfirmasi terlalu dini, mengkonfirmasi hasil informasi terlalu dini. Berikutnya ada emotional reasoning. Jadi penarikan atau melakukan analisa pemahamannya ini dengan banyak sekali melibatkan hal-hal yang terlalu emosional. Groupthink adalah mengikuti pemikiran umum dibandingkan dengan fokus pada data dan informasi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah information overload. Memang dalam penelitian kita membutuhkan banyak sekali data dan informasi, dan itu yang terkadang saking banyaknya informasi yang kita miliki, kita menjadi sangat overwhelmed sehingga tidak bisa menganalisanya dengan tepat.